Bayangkan sebuah roket melesat dengan kecepatan tinggi, menggetarkan udara, dan meluncur menuju target sejauh puluhan kilometer. Namun, ini bukan roket buatan luar negeri. Ini adalah kebanggaan bangsa, karya anak negeri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel saya Novi Story. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, saya akan mereaction satu buah video dari Info Ciledug tentang revolusi pertahanan Indonesia, sebuah roket yang dibuat asli Indonesia dengan nama Erhan dengan jangkauan sekitar 30 km dan uji cobanya sangat memuaskan sekali, tepat pada sasaran. Baik, bagaimana kelanjutannya? Ayo kita simak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe buat Info Ciledug dan juga channel saya Novi Story. Inilah Erhan 122B, roket asli Indonesia yang membawa harapan untuk kemandirian pertahanan tanah air. Di tengah derasnya arus globalisasi dan ketergantungan terhadap teknologi luar negeri, Indonesia melangkah pasti menuju kemandirian di bidang pertahanan. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ini adalah hadirnya Erhan 122B, roket artileri yang seluruhnya dikembangkan di bumi pertiwi. Apa yang membuatnya istimewa? Mari kita telusuri lebih dalam. Erhan 122B adalah hasil kolaborasi cerdas antara PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, dan Lapan. Roket ini dirancang sebagai artileri medan perang, dengan misi mendukung operasi militer darat TNI Angkatan Darat. Roket ini memiliki kaliber 122 mm dan mampu menjangkau target sejauh 30 km. Dengan tingkat kandungan dalam negeri mencapai 80%, Erhan 122B adalah bukti nyata bahwa kita tidak hanya bisa bermimpi, tetapi juga menciptakan. Dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu Erhan 122A, roket ini memiliki daya jangkau yang lebih jauh dan akurasi yang lebih baik. Sebagian besar komponennya, mulai dari hulu ledak hingga sistem kendali, dibuat di Indonesia. Hanya sedikit bahan khusus, seperti propelan, yang masih harus diimpor. Uji coba Erhan 122B telah dilakukan di berbagai lokasi, termasuk di Lumajang pada tahun 2021. Hasilnya memuaskan, roket meluncur stabil dan menghantam target dengan presisi. Tidak hanya itu, biaya produksinya jauh lebih murah dibandingkan roket impor. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga kebanggaan. Erhan 122B tidak hanya menjadi alat perang. Ia adalah simbol kemandirian, jawaban atas tantangan global, dan wujud nyata bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju di bidang teknologi militer. Setiap peluncuran Erhan 122B adalah pengingat akan perjuangan anak-anak bangsa yang tidak pernah menyerah. Dari pabrik-pabrik sederhana, mereka merancang masa depan. Dari uji coba yang penuh tantangan, mereka menghadirkan kebanggaan. Erhan 122B adalah cerita kita. Cerita tentang keberanian, kerja keras, dan tekad untuk membangun masa depan yang lebih mandiri. Banggalah, Indonesia. Sebab, inilah karya anak bangsa yang membuktikan, kita bisa. Jadi sebuah kebanggaan teman-teman ya, bagaimana Erhan ini diciptakan untuk mendukung perang artileri
angkatan darat ya. Jadi kita bisa menyerang seperti misalnya Singapura, Malaysia itu dari daratan Sumatera atau dari Batam saja, karena jangkauannya cukup luas, sekitar 30 km. Dan sedikit saya tambahkan teman-teman ya, bahwa militer Indonesia ini sekarang berada di peringkat 13 dunia. Pasukan khususnya Kopassus itu salah satu pasukan yang sangat disegani di dunia. Dan menurut info, Kopassus ini masuk 5 besar terbaik dunia. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton channel Novi Story, dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk info Ciledug ya, sebagai video narasumber kami. Terima kasih banyak, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.